Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau hebat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau baik Tuhan. Mari bebaskan rohmu, bebaskan rohmu, bebaskan rohmu menyembah Dia. Dia layak terima penyembahanmu. Dia layak terima pujianmu. Dia layak terima pengagunganmu. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan saudara, sembah Tuhan saudara. Jangan diam, buka mulutmu, sembah Dia. Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus, baptis kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi setiap kami ya Yesus. Bagi Bapak Ibu yang ada di gereja, Engkau bebas, Engkau boleh duduk kembali, Engkau boleh tetap berdiri. Mari bebaskan rohmu menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Dia yang memberikan janji pemulihan dalam hidupmu. Dia yang memberikan janji dan itu pasti digenapi saat kau hidup dalam doa, pujian, penyembahan, perenungan firman, menjadi kaya hidup setiap kita orang-orang percaya. Nantikan janji yang digenapi dalam hidupmu. Ini pujian penyembahan setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Sebab sungguh besar anugerah-Mu atas setiap kami. Janji-Mu yang begitu ajaib Tuhan. Kami yakin percaya setiap kami akan terima itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Ajaib sungguh hadirat-Mu
Oria mata karala moria pacenge la maya la moria la mata karala moria para shada la maya la moria para serebe. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi ke arah Tuhan. Hatimu haus akan Engkau. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatamu. Untuk kemuliaan kekal. Lagi katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampir diriku. Sungguh ini anugerah-Mu Tuhan. Kau tarik hidupku ke tatamu. Untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatamu. Untuk kemuliaan kekal. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatamu. Untuk kemuliaan kekal. Terima kasih oh Yesus. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidup setiap kami ya Tuhan. Untuk ada dalam tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Untuk kemuliaan kekal. Kau tarik hidupku ke tatamu. Untuk kemuliaan kekal. Kau tarik setiap kami. Kau tarik hidupku ke tatamu. Untuk kemuliaan kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan dalam setiap situasi, kami tetap bersyukur bahwa Tuhan mengadakan hari yang baru buat kami, di mana kami terus akan bertumbuh di dalam Tuhan, menghadapi setiap krisis, keadaan yang ada. Kami tetap Tuhan memperhatikan kehidupan rohani kami adalah hal yang terpenting. Terima kasih buat ibadah, sama-sama kami boleh memuji, melayani Tuhan, kami juga boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami di rumah sakit, di rumah masing-masing, kami bersyukur. Berbicaralah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara, bisa angkat tangan, shalom. Ya, satu tema yang dalam masa istirahat saya di sini, bangkitlah menjadi teranglah. Ya, kita sudah melihat itu di flyer kemarin. Bangkitlah menjadi teranglah. Saya baca dulu dalam Yesaya pasal yang ke-60, ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesaya pasal yang ke-60 yang di YouTube, puji Tuhan, saudara juga sama-sama bersama-sama ada beberapa belas ya, saudara. Yesaya 60 ayat 1 saya baca demikian, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini ayat yang sudah sangat terkenal ya
Dan seringkali kita membaca ayat-ayat ini, ya kita menganggap itu mungkin hal yang biasa. Nah, sekarang dunia ada di tengah situasi yang kita nggak pernah pikirkan. Bahkan setahun lalu ketika kita mulai masuk masa pandemi, ya kita jalani setahun, bulan April kemarin sudah menurun, kita pikir ya almost over gitu, semuanya akan berakhir dengan baik, happy ending. Tapi hari-hari ini kita menghadapi badai kedua katakanlah di Indonesia yang luar biasa, ya luar biasa mencekam kalau menurut saya. Orang-orang muda yang selama ini tidak terpengaruh atau kurang terpengaruh menjadi terpengaruh, ya. Bahkan seluruh dunia pun sedang mengalami gejolak yang sama. Memang beberapa tempat saya dengar sudah nggak usah pakai masker ya, di Eropa, di temannya si Bu Ami, ya ada di Kanada juga baik ya dan sebagainya. Tapi secara umum ayat 2 mengatakan kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ya. Tentu di dalam kitab Yesaya yang dimaksudkan adalah hal yang rohani, Bapak Ibu. Bahwa dunia ini gelap. Nah, sekarang rohani juga ya, ditambah juga dengan pandemi yang besar ini, yang menyeluruh ke seluruh dunia. Sehingga bangsa-bangsa diliputi oleh ketakutan, ya. Kita juga di Indonesia semakin hari lihat angka-angka itu luar biasa. Kemarin ada 21.000 sekian yang kena, sudah rekor terbaru lagi. Dan itu membuat kita menjadi, waduh gimana ya. Nah, di tengah situasi itu Tuhan memberikan kepada saya, bangkitlah menjadi terang. Ya. Ada orang-orang yang tetap, saudaraku, di dalam situasi-situasi yang sulit, Tuhan itu tetap menantikan untuk orang itu bisa menjadi bangkit. Ya. Dalam situasi-situasi yang katakanlah gelap, situasi-situasi yang kadang-kadang kita bilang, oh nggak mungkin. Ya. Nah, justru di sini saya dan saudara diharapkan bisa tampil sebagai pemenang. Bisa katakan amin, saudara. Tampil sebagai pemenang. Ya. Jadi kita ini, saya dan saudara diharapkan, ayo bisa bangkit, bisa tampil sebagai pemenang. Ya. Sekali lagi, ketika kita dengar firman Tuhan, bukan hanya sebuah informasi yang bagus, tapi ini adalah sesuatu yang harus meresap masuk dalam hidup kita, dan kemudian menjadi bagian apa yang kita lakukan. Saya membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Ram. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud seorang gembala kambing domba yang masih muda. Ya, petani lah gampangannya pada zaman itu. Ribuan tahun, 3.000 tahun lalu di daerah Bethlehem, saudara. Ya. Dan waktu itu Israel diperintah oleh raja yang bernama Saul. Tapi Saul hatinya jauh dari Tuhan. Saul hatinya nggak nurut sama Tuhan. Sehingga kemudian Tuhan akan memilih seseorang yang lain. Nah, pada saat itu juga kita tahu saat-saat yang juga tidak mudah untuk orang Israel pada zaman Daud diurapi. Ya. Ada seorang namanya Goliat yang terus-menerus saudara, meneriakkan kata-kata yang membuat Israel ini kayak dilingkupi oleh kegelapan. Ya. Goliat terus menantang. Nah, dalam situasi itu, saudara, ada seorang yang diurapi dikatakan. Samuel pergi ke rumahnya Samuel pergi ke rumahnya Bapak Isai, ya. Lalu dia ngobrol, orang di Bethlehem gemetar, kenapa ini Samuel datang ke sini, ya? Ada berita penting apa, berita besar apa? Dan kemudian Samuel bilang, oh saya akan membawa persembahan, ya, bersama dengan keluarga Isai sebagai keluarga inti. Dan di tengah-tengah itu, saudara, kemudian Daud diurapi menjadi raja, ya. Daud diurapi menjadi raja. Daud dipilih. Ada satu kata atau frasa yang sangat penting di sana, dan seterusnya, sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Berkuasalah roh Tuhan artinya roh Tuhan mengurapi Daud. Ya. Artinya Daud sekarang bukan hanya seorang petani muda, atau seorang gembala kambing domba yang masih muda belaka, bukan. Tapi dia adalah orang yang sekarang sudah
memegang mandat dari Tuhan. Karena roh Tuhan berkuasa atasnya. Artinya Tuhan punya rencana yang besar atas Daud untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi ketika roh Tuhan mengurapi seseorang, Tuhan berarti memberikan mandat. Ingat, kalau kita berkata, Tuhan urapi saya Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus. Ya, itu bukan hanya supaya ibadah kita rame, karena kita sekarang bisa berbahasa roh, dibandingkan sebelumnya nggak bisa berbahasa roh. Bukan itu, Bapak Ibu. Ya. Tapi ketika seseorang diurapi Tuhan dan roh Tuhan berkuasa atasnya, berarti ada sesuatu yang Tuhan ingin orang itu kerjakan. Demikian juga Daud. Ketika dia diurapi dengan Roh Kudus, maka roh Tuhan bekerja atasnya. Ya. Dan kemudian kita melihat ada tanda-tanda kecil, Saudara. Ya. Tanda-tanda kecil yang mulai bekerja dalam kehidupan Daud. Daud dan teman-teman mendengar, oh Bapak Saul itu mulai diganggu oleh roh jahat. Karena roh Tuhan undur dari Saul, roh jahat kemudian mulai mengganggu Saul. Sebelumnya tidak dikatakan roh jahat mengganggu Saul, tidak dikatakan. Ya, belum pernah dikatakan. Tapi ketika urapan Tuhan undur dari Saul, maka roh jahat mulai bekerja dengan lebih bebas. Ya, dan dalam kondisi itu Saul merasa tersiksa. Ya, dia merasa tersiksa, dia merasa merasa sakit, dia merasa perasaan yang nggak enak, perasaan cemas, sehingga dia perlu seseorang untuk menghibur dia. Ya, lalu anak buahnya kasih tahu, oh ada Daud, orang yang diurapi oleh Tuhan. Ya, pahlawan yang gagah perkasa. Coba panggil Daud untuk main kecapi. Saul setuju dan kemudian ketika Daud main, ya Daud main biasa aja. Ya main, dia nyanyi, dia nyembah Tuhan. Dan yang saya bilang tadi, namanya tanda itu terjadi. Ya. Roh jahat itu undur dari Saul. Di dalam perjanjian lama sebetulnya tidak ada proses pengusiran roh jahat. Tidak ada. Kasus hidup Daud adalah satu-satunya di dalam PL, dalam perjanjian lama, di mana roh jahat itu undur ketika ada seseorang yang melakukan sesuatu. Memang Daud sendiri tidak langsung dia ngusir roh jahat. Kalau Yesus perintahkan murid-muridnya, toh, usir roh jahat dalam namaku, maka mereka akan pergi dan lain sebagainya. Ini tidak, dia mainkan musiknya, dia mainkan kecapinya, dia nyembah Tuhan. Nah, aliran-aliran pengurapan itu, ya, roh Tuhan yang berkuasa atasnya itu, saya pakai kata, sepertinya mempengaruhi atmosfer di sekitarnya. Ya. Dan ketika roh-roh jahat yang menggodai Saul, kemudian bersentuhan, mereka nggak tahan dan mereka pergi. Ya, Daud mulai mendapatkan tanda-tanda kecil dan kemudian dia pulang kembali ke rumah papanya. Dia menggembalakan kambing domba. Ya, Anda tahu cerita beruang mengejar dombanya. Ada singa memakan juga dombanya. Dia kejar itu, ya, dia tangkap lalu dirobek mulutnya, dilepaskan domba-dombanya dan kalau ada yang nyerang dia bunuh. Itu adalah cerita yang kalau buat kita sih luar biasa. Ya. Tapi itu adalah semacam tanda-tanda dari Tuhan kepada Daud di dalam penyertaan Roh Kudus. Ya, Tuhan menyertai Daud. Saya percaya nggak semua orang bisa bunuh singa lah. Ya. Dalam Alkitab kan Simson ya sama Daud. Daniel aja nggak bunuh, dia tidur di gua singa. Daud dengan diurapi oleh Tuhan, dia mengadakan tanda-tanda itu. Ya, dia mengalami itu. Dan saya percaya Daud juga makin hari dia satu yang tumbuh. Namanya kepercayaan sama Tuhan. Ya, kepercayaan sama Tuhan. Kita juga sudah diurapi Tuhan. Roh Kudus mengurapi kita. Dalam era perjanjian baru tandanya lebih jelas. Kita diurapi, dipenuhi Roh Kudus, dibaptis dengan tanda awal berbahasa roh. Kita tahu kita diurapi. Ya, nah kita tinggal, saudara, mengerjakan seperti yang Daud kerjakan, ya, ngikutin apa yang Tuhan mau. Nanti pelan-pelan Anda akan lihat tanda-tanda itu terjadi dalam hidup kita. Tanda-tanda heran itu terjadi. Ya, nah salah satu yang Daud timbul dalam hatinya adalah dia itu sekarang lebih percaya sama Tuhan. Pokoknya dia percaya Tuhan pasti tolong dalam hidupnya. Ketika ngadepin singa dia percaya Tuhan tolong. Ketika ngadepin beruang, dia percaya Tuhan tolong. Nah, kemudian Anda tahu, ada Goliat yang besar itu,
ya nantang-nantang bangsa Israel, dan kemudian semua orang dengar, apa akibatnya? Mereka menjadi takut. Sama seperti kita kalau hari-hari ini baca Satgas ya, Satgas kita punya WA, kayaknya takut gitu, siapa yang sakit, siapa yang perlu dirawat. Kita baca medsos, siapa yang sakit, berapa yang meninggal, ya. Kita kayak dengar suara Goliat yang terus-menerus membombardir kita, ya, bem, ya. Pagi sore, Goliat itu pagi sore 40 hari 40 malam 40 hari ya. Pagi dan sore dia ngomong, mana itu Saul, mana hamba-hambanya, mana tentaranya, maju satu lawan satu. Nah, yang di sini Israel lagi takut. Aduh, jangan sampai dilirik sama Goliat lalu ditunjuk namanya, lalu disuruh maju untuk perang satu-satu. Mereka semua dalam kondisi takut. Kita juga hari ini dalam kondisi yang takut. Aduh, nyerang saya enggak ya ini virus, nyerang saya enggak ini penyakit ya, si Anu gimana ya, saudara saya gimana ya, anak saya gimana, orang tua saya gimana. Kita juga penuh dengan itu, saudara. Ya, ini namanya wabah Filistin, wabah pandemi ini, saudara. Itu membuat kita rasanya juga sama seperti itu. Nah, sekali lagi, saya berangkat dari kata Daud percaya sama Tuhan. Daud percaya sama Tuhan. Ya. Ketika dia ketemu sama Saul, saudara, dia ketemu sama Saul, dia ngomong, dia menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan. 1 Samuel 17 ayat yang ke-32, 1 Samuel 17:32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena Goliat, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jadi kepercayaan ini harus dibangun ke dalam. Katakan ke dalam, Bapak Ibu. Ya. Jadi mari dengan apa ya? Kita percaya sama Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mengurapi kita. Mari kepercayaan ke dalam ini mesti dibangun. Ya, dalam setiap situasi mari kita terus membangun kepercayaan. Ingat Daud ketika di kota Ziklag, ketika seluruh keluarganya ditawan, semua anak buahnya ditawan. Ayatnya berkata Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau saya katakan orang yang sakit ya, kena COVID juga semua gejala dengan berbagai gejala, semuanya tidak ada yang enak ya Bapak Ibu. Tidak ada yang enak. Termasuk saya ya. Ada berbagai lah gejala yang lain gitu yang saya juga merasa nggak enak. Tapi mari kita berkata, Tuhan, aku percaya nih Tuhan pasti tolong. Kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Dan Daud ketika melihat itu, dia lihat realitasnya. Termasuk 3 abangnya yang tentara, mereka sembunyi semua, Saul sembunyi dan semua tentara Israel sembunyi. Daud berkata, janganlah seorang pun ya menjadi tawar hati karena dia. Memang ngomongnya itu gede, ya ngomongnya itu kenceng banget itu. Hambamu ini akan pergi ya melawan orang Filistin. Lalu dia lanjutkan, Daud berkata kepada Saul, ayat 34 sampai 36, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuh. Ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang tinggi. Apa maksudnya? Inilah kepercayaan kepada Tuhan. Wujudnya apa, Bapak Ibu? Kata-kata. Katakan kata-kata. Kata-kata ini kan mencerminkan isi hati kita. Karena dia begitu percaya sama Tuhan, singa bisa dia lawan, beruang bisa lawan, dia pasti tahu, ini orang yang gede ini juga bisa dia lawan. Ya. Jadi Daud mengungkapkan dengan kata-kata. Ya, mungkin Pak itu kan bisa disebut kayaknya terdengar sombong begitu kata-kata seperti itu. Tidak, Saudara, ya. Tentu sombong berbeda. Kalau sombong itu saya ngandelin kekuatan saya bilang gini, oke, semuanya pasti bisa. Kenapa? Karena saya punya kekuatan untuk mengatasi itu. Tapi Daud tidak. Kan dia bilang, Allah, ya, pula Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, ia akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi
Sombong itu adalah kita mengandalkan diri kita dan kekuatan kita untuk mengatasi sesuatu. Beriman adalah saya mempercayai Tuhan sanggup mengatasi sesuatu. Ya, mungkin kalimatnya terdengar mirip, sama seperti motivator bilang ini, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Tapi kalau hanya kamu tanpa Tuhan, itu jadinya ke arah itu, kejiwaan. Tapi kalau kita berkata, ayo kamu bersama Tuhan pasti bisa. Kan Paulus juga nulis dalam Filipi 4 itu, bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Bersama Yesus. Daud berkata, pula Tuhan yang melepaskan. Tuhan yang akan menolong ya dari orang Filistin ini. Jadi, ayo lihat kata-kata kita hari-hari ini gimana nih kata-kata kita. Apakah kata-kata kita penuh dengan mengeluh ya? Ya Pak lagi sakit Pak jadi mengeluh. Merasakan sakit ya itu tidak sama dengan mengeluh. Ya kita bilang kalau ditanya gimana Pak? Ya nih sakit tenggorokan, dada lagi sesak. Itu bukan mengeluh ya. Tapi kalau aduh gimana ya Tuhan tolong nggak ya? Tuhan gimana ya? Bisa nggak sih Tuhan tolong? Nah, itu berbeda. Ya. Jadi mari kata-kata saya dan saudara perlu diperhatikan. Sekali lagi, tidak ada yang enak dengan sakit ini ya Bapak Ibu. Semua orang pasti ngalami. Memang ada yang lebih berat dan sebagainya. Tapi mari kita belajar. Kita berkata, Tuhan, aku percaya Tuhan pasti tolong. Aku percaya Tuhan pasti tolong. Aku percaya Tuhan pasti tolong untuk aku bisa mengatasi. Ya. Nah, dalam kondisi, ingat tadi, tema kita adalah bangkitlah menjadi teranglah. Sekarang juga dalam kondisi kegelapan sedang menyelimuti bangsa-bangsa dan bangsa kita. Tuhan sedang memanggil orang-orang untuk bangkit. Orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan untuk bangkit. Ayo, kita sudah minta diurapi Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah mengurapi kita. Ya, mari kita masanya bangkit. Perhatikan kata. Diurapi. Yang kedua, timbul kepercayaan sama Tuhan. Di tengah timbul kepercayaan, ada situasi yang tidak baik. Nah, justru dalam situasi yang tidak baik inilah diharapkan orang-orang untuk bisa bangkit. Daud, ketika dia melihat situasi itu, dia memberikan dirinya. Biar aku maju melawan orang Filistin yang mencemooh barisan Allah yang hidup ini. Dan di hadapan Goliat pun, dia mengatakan satu perkataan yang luar biasa. Ya, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan berikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kamu. Bapak Ibu, itu adalah perkataan iman. Dia sudah memiliki kepercayaan sama Tuhan. Dia ngomong dulu sama Saul, sama rajanya. Dan ketika dia menghadapi itu, dia bisa menyatakan, bangkitlah menjadi teranglah. Dalam situasi ini bagaimana kita bisa bangkit? Saudara, situasi rohani sedang tidak baik. Ya, banyak orang sedang turun, katakanlah begitu. Situasi rohani sedang tidak baik. Dalam tanda kutip, Goliat melalui percakapan, Goliat melalui ancaman, melalui data-data, melalui sakit penyakit, itu membuat orang menjadi takut. Orang banyak yang sedang alami diliputi oleh kegelapan. Mari, anak-anak Tuhan yang bersama-sama dengan saya hari ini, mari kita sesuai tema kita, bangkitlah. Ya. Bangkitlah menjadi terang. Bagaimana saya bisa bangkit dan menjadi terang? Ya, ingat, kalau kita dikasih terang, bawa pelita ke satu tempat, artinya supaya tempat itu bisa diterangi. Bahasa yang sederhana, bangkit dan buatlah perbedaan di sekitar kita. Lakukan sesuatu sehingga ada perbedaan. Ada orang-orang yang sedang sakit, perlu dukungan doa. Buatlah perbedaan sehingga mereka bisa dihiburkan. Ada yang sedang sakit dan perlu doakan supaya sembuh. Doakan supaya mereka disembuhkan. Ya, tolong yang membutuhkan. Mungkin kita perlu mengeluarkan uang kita sedikit, tapi tolonglah, bangkitlah, lakukan sesuatu. Bangkit dan buatlah perbedaan.
Ya, saya di sini pun ya belum bisa berbuat banyak, tapi saya juga berusaha memikirkan gimana caranya supaya saya juga bisa membuat perbedaan. Tidak besar, tapi meskipun hal kecil, mari bangkit buat perbedaan. Bangkit jadi terang. Jadilah pemenang dan biar orang-orang lain bisa merasakan keberadaan kita, mereka bisa merasakan atmosfer kita, ya. Jangan saling mengeluh dulu satu sama lain, tunjukkan atmosfer yang baik, ya. Doakan saudara-saudara kita, kalau saudara masih sehat, tidak sakit, puji Tuhan, praise the Lord, pujilah Tuhan, ya. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Mungkin pendapatan sedang menurun, ayo tetap percaya sama Tuhan. Mungkin kita sendiri sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, ya mungkin sakit yang lain kecil-kecil. Tetap percaya sama Tuhan dan jangan lupa bangkit buat perbedaan dalam kehidupan orang lain. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Ora shekarala mata karapa. Tepa shekarala mata karapa pataka. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Biar firman-Mu terus berkata-kata kepada kami. Kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hamba berdoa biar setiap kami diurapi oleh Tuhan Yesus. Setiap kami diberi kekuatan yang dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami. Bapa, terima kasih. Biar terang-Mu datang. Oh Tuhan, firman dan Roh Kudus datang atas kami. Dan kami bisa bangkit menjadi terang buat banyak orang. Beri kami hati yang rela, beri hati kami hati yang percaya kepada Tuhan, hati yang juga mau Tuhan, beri inisiatif untuk melakukan banyak hal. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan saudara, perjamuan kudus kita, yang sudah siapkan roti dan anggur. Mari. Oke, mari siapkan roti, saudara, di hadapan kita semua yang sudah mempersiapkan. Ya, sebab dengarkan firman Tuhan, saudara. Mari sebelumnya kita juga minta ampun, beres hidup kita di hadapan Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang perlu diakui di hadapan Tuhan pada saat ini. Minta Tuhan menjamah hati kita. Jangan simpan dosa, ampuni, akui minta ampun di hadapan Tuhan, akui itu. Ora shekarala pataka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib bagi kami, mengampuni kami. Biar kami juga menjadi orang-orang yang terus hidup dengan tulus, integritas, dengan urapan dan percaya sama Tuhan. Saatnya Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan cawan, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Engkau Allah yang baik. Biar kami terus terhubung satu sama lain di dalam satu tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak Tuhan yang sakit Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, yang sedang susah juga Tuhan berkati. Kalau kami juga jauh dari Tuhan, berdosa, ampuni kami,
biar kami terus dekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan saudaraku. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa kita, di dalam Kristus Yesus anak yang tunggal. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menolong kita semua untuk bangkit dan menjadi terang dalam hidup masing-masing. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya di sini sama Pak Yanto, sama Bu Ami, ucapkan salam buat kita semua.